Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang selalu nyinyir kepada negara sendiri, nyinyir kepada pemerintahnya, nyinyir kepada politisinya dan lain-lain ya. Saran saya adalah pulang kampung. Ya, lalu calonkan diri menjadi kepala desa. Kalau desanya jadi elok-elok, cantik, maju, makmur, nah boleh mencalonkan diri jadi bupati atau wali kota ya. Indo gitu, Chinese Indo, RI itu Republik Indonesia gitu para sahabat. Dan di situ pernah buat video cakap gaji orang Malaysia, gaji TKI Malaysia atau TKW yang bekerja di kat Malaysia itu gajinya sama halnya bekerja di kat Indonesia, dan gajinya 1.500 gitu, dan belum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan, vlognya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Gimana kabar-kabar para sahabat dan teman-teman yang baru bergabung di video Mas Farhan? Jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini masih ngebahas tentang Master RI yang selalu ngetag di TikTok Mas Farhan, tentang kemarin itu yang cakap Master RI atau Master Koko RI gitu, atau singkatan itu Koko RI itu Koko seperti orang Chinese lah, Cindo gitu, Chinese Indo. RI itu Republik Indonesia gitu para sahabat. Dan di situ pernah buat video cakap gaji orang Malaysia, gaji TKI Malaysia atau TKW yang bekerja di kat Malaysia itu gajinya sama halnya bekerja di kat Indonesia, dan gajinya 1.500 gitu, dan belum lagi dipotong makan, belum lagi dipotong rumah gitu, sama halnya bekerja dekat Indonesia. Dan dia tak tahu tentang Malaysia dan cakap lebih tentang Malaysia. Dan ketika Mas Farhan dan Mas Iki kemarin itu ngasih paham, dan gaji pertama first time Mas Iki kerja dengan Mas Farhan di restoran, dan mungkin kalau gaji Mas Farhan semua para sahabat dan teman-teman sudah tahu. Banyak Mas Farhan sudah nyepil di video-video sebelumnya. Mas Farhan gajinya segitu dan dipotong permit segitu. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah Mas Farhan banyak-banyak berterima kasih lah kepada Malaysia, terutama bos yang Malaysia dan saat ini. Dan kemarin Mas Farhan ngasih tunjuk lah yang gajinya Mas Iki itu, dan tak ngasih tunjuk gajinya Mas Farhan yang sesungguhnya lah, karena teman-teman semuanya sudah tahu kalau gaji Mas Farhan itu berapa. Dan aku dengan Mas Iki tuh kasih sebutlah namanya Master RI itu dalam videonya itu, karena dia cakap gajinya 1.500 dan gaji first time Mas Iki 2.800, dan sekiranya kalau ditukar ke rupiah sekitar 10 juta lebih para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin kan kalau dekat Indonesia tak mungkin, atau 10 kali lipat kalau bekerja dekat Indonesia nak dapat gaji 10 juta itu, apalagi dekat kampung Mas Farhan. Gaji itu kalau gaji buruh atau kerja kilang itu satu harinya sekitar 50 gaji sana. Kalau duit sini sekitar 17 ringgit para sahabat dan teman-teman. Mana boleh dapat macam tu. Kita bekerja dekat Malaysia itu memang ada ada risiko lah, memang menanggung harus jauh daripada keluarga, jauh dari sanak famili. Itulah risiko kami lah bekerja jauh dekat Malaysia ini. Bukannya kami itu kacang lupa kulitnya, bukannya kami itu lupa kepada negara kita sendiri. Apabila ada seseorang atau netizen seperti Master RI ini menghina seperti Malaysia ini, negara Malaysia tempat kami bekerja, kami tidak terima. Dan dia kata gajinya juga sedikit, kami juga tak terima. Makanya kita membalas dengan membuat video bikin koyak Master RI itu. Jadi sekarang buat video-video Master RI tentang aku dengan Mas Iki itu tak perlu pamer duit-duit, tak perlu nyenyer-nyenyer gitu ketika kita dikasih paham para sahabat dan teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Let's go.
Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang selalu nyinyir ya, nyinyir kepada negara sendiri, nyinyir kepada pemerintahnya, nyinyir kepada politisinya dan lain-lain ya. Saran saya adalah pulang kampung. Ya, lalu calonkan diri menjadi kepala desa. Kalau desanya jadi elok-elok, cantik, maju, makmur, nah boleh mencalonkan diri jadi bupati atau wali kota ya. Sudah sukses jadi bupati wali kota, naik lagi jadi gubernur. Gubernur naik lagi jadi presiden. Kita nak tengok kerjanya macam mana ya. Kalau cuman begini semua orang juga bisa ya. Saya ini nggak berani mengkritik siapa pun ya, kepala desa, kemudian wali kota saya, atau gubernur saya, atau presiden saya nggak berani mengkritik mereka ya. Saya hanya bisa memberikan mereka saran ya. Ini ada ide-ide bagus, kira-kira ini bisa menjadi masukan buat Anda ya. Itu saran ya, saya nggak berani mengkritik karena susah memang mengatur sebuah negara atau sebuah komunitas, tidak mudah ya. Kalau begini doang itu mudah ya, siapapun bisa melakukan itu ya. Dan orang-orang yang suka nyinyir ini ya, khususnya politik yang mengkritik politikus ya, dan orang-orang yang sedang berkuasa itu biasanya nanti kalau jadi penguasa kelakuannya juga setali tiga uang. Mereka cakap soal nepotisme, tapi begitu sudah duduk di kekuasaan, mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Itu biasanya kayak begitu sih dramanya, ya. Kita sudah hidup terlalu lama di dunia ini, kita sudah terlalu banyak melihat berbagai macam drama-drama politik, ya. Jadi nggak terlalu terheran-heran, ya. Nah, yang kita sering kali lihat adalah pengamat bola kadang-kadang ya. Kita ini sebagai orang awam, ya, orang yang nggak mengerti caranya main bola, kadang-kadang kita bisa jadi pengamat bola yang luar biasa ya. Luar biasa banget. Oh, harusnya tendangannya sekian derajat ya. Kemiringannya sekian, kecepatannya sekian, dari sisi begini, tekniknya harus begitu dan begitu. Tapi kalau disuruh turun di lapangan bola, disuruh main bola, nggak bisa. Menendang bola itu gimana caranya, nggak bisa. Nah, itulah manusia ya, seringkali nyinyir. Tapi kalau disuruh kerja ya, mendapatkan tanggung jawab dan amanah yang sama, ya mereka juga bingung ini gimana cara ngerjain kerjaan ini. Oke? Semoga ini bermanfaat, direnungkan oleh semua orang, khususnya yang sedang berada di luar negeri, khususnya yang berada di Malaysia ya. Nyinyir boleh, mengkritik boleh, tapi kalian sanggup nggak mengerjakan itu? Kalau nggak sanggup jangan ya. Kalau nggak bisa amanah, nggak bisa profesional, jangan ya. Terlalu banyak mengkritik, nanti kalau Anda suatu hari mendapatkan rezeki atau takdir menjadi pemimpin di daerah Anda atau di desa Anda, dan Anda sendiri melakukan banyak kesalahan yang Anda berikan, Anda kritik, Anda kecam kepada pihak-pihak lain, nanti Anda akan dipermalukan ya. Itu saran saya. Jadi saran saya, tolong jangan terlalu banyak nyinyirnya, banyak kerja, kurangi nyinyir. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten bermanfaat bagi. Posting ulang, komentar, berikan like. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak sama-sama sampai Master RI atau Koko RI ini, Cindo atau Cindo, panggillah Cindo gitu, Chinese Indo, yang memang netizen-netizen yang memang pelik sangat lah ini, memang pelik sangat netizen Cindo ini, sampai nyenyer-nyenyer seperti itu, dan dia kata tak beranilah untuk mengkritik pemerintah atau mengkritik menteri-menteri gitu. Buktinya kalian itu, Master Cindo itu, Master RI ini, kenapa kalian kok berani mengkritik-kritik tentang TKW TKI yang berada di Malaysia, sedangkan banyak TKW yang berada di Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Jepang, itu sama halnya dia culture shock juga ketika berlainan negara di sana, itu juga buat konten seperti itu, culture shock juga. Tapi kalian diam saja. Nah, diam saja, senyap saja. Kenapa? Ketika kami ini berbuat konten dekat Malaysia ini, kalian akan bicara seperti itu. Ketika kami kasih paham, kalian koyak. Apabila kita kasih paham, kalian koyak, Master RI. Gitu kan. Kami bukan anak bergaduh, kami cuma ngasih paham saja, ngasih jalan lurusnya di situ, bukannya untuk menimbulkan fitnah.
Gitu. Bilang kalau gajinya 1.500 itu memang fitnah. Jadi kita meluruskan saja, gajinya seperti ini. Bukannya kami nyinyir, bukannya kami pamer gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di situ Master RI betul-betul koyak sampai ganti akun, atau akunnya itu TikToknya kena banned para sahabat dan teman. Jadi Koko RI sekarang, bukan Master RI. Dan di situ kita dibilang jangan selalu nyinyir kepada politikus-politikus yang berada di Indonesia. Takutnya suatu saat nanti kalian itu ada rezeki menjadi menteri-menteri di Indonesia gitu. Sebenarnya kalau Mas Farhan pribadi tak ada niatan lah untuk menjadi menteri-menteri yang berada di Indonesia, karena Mas Farhan sendiri orangnya orang tani, pengenlah bertani lah dekat kampung seperti jaga kambing gitu. Tak perlulah ikut campur dalam urusan bidang politik seperti itu. Memang sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat demokrasi di Indonesia itu, kita boleh mengkritik pemerintah. Banyak juga yang mengkritik pemerintah itu seperti pembangunan IKN, itu banyak pemerintah juga, konten-konten kreator Indonesia mengkritik pemerintah seperti ini seperti itu. Tidak ada hal para sahabat dan teman-teman. Kita mengkritik bukannya untuk mencetuskan negara kita sendiri agar jatuh, bukan, karena kita mengkritik negara sendiri agar menjadi lebih maju, agar meniru negara-negara yang sudah maju. Sedangkan negara kita itu masih negara berkembang para sahabat dan teman-teman. Bagaimana caranya negara kita itu bisa meniru negara tetangga menjadi negara maju, bukannya kita untuk mencetuskan negara kita itu menjadi jatuh para sahabat dan teman-teman. Mungkin para sahabat dan teman-teman videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar, jangan sampai bergaduh. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time. Bye-bye.